Bang Ujib, kapan nikah? Hahaha. Nikah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Pada kesempatan kali ini, sesuai yang saya janjikan kemarin bahwa saya akan membuat video tentang Q&A, di mana video ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Saya sempat kemarin membuat instastory tentang Q&A ini, yaitu seperti ini. Saya membuat ini di Instagram dan banyak sekali teman-teman yang bertanya kepada saya. Tetapi saya mohon maaf tidak bisa menjawab semuanya, dikarenakan banyak sekali pertanyaan teman-teman dan tidak mungkin untuk saya jawabnya satu persatu ya. Karena jika dijawab satu persatu itu mungkin konten ini bisa 1 jam lebih teman-teman, jadi mohon maaf. Jadi sudah saya pilih secara acak beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan dapat menjawab dari semua pertanyaan teman-teman, dan Mujib akan jawabnya secara sejujur-jujurnya dan secara maksimal mungkin. Dan banyak sekali pertanyaan teman-teman itu sampai bisa di sweep up, itu banyak sekali teman-teman, seperti spaman gitu, tapi banyak sekali ya. Sebelum kita masuk ke dalam Q&A pada video kali ini, teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya yang ada di bawah dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video yang saya update di YouTube. Jadi teman-teman tidak ketinggalan dari video yang saya update di YouTube. Dan jangan lupa juga untuk follow IG saya di mujib.trigas yang ada di bawah ini. Dan bagi teman-teman yang bertanya, ini banyak sekali teman-teman, hampir ratusan, banyak sekali teman-teman bertanya seperti ini banyak sekali teman-teman. Iya. Kita masuk ke dalam pertanyaannya. Oke, untuk orang yang pertama ini adalah dari Dea_NND1. Ini yang bertanya, kapan mulai nge-YouTube Bang Ujib? Saya mulai nge-YouTube yaitu pada awal saya masuk dunia perkuliahan. Di situ saya mulai nge-YouTube, dan sebenarnya akunnya ini sudah lama dibuat, sudah lama sekali dibuat. Pada tahun 2015 akun YouTube ini dibuat, karena dulu itu nggak salah pada saat SMP atau SMA gitulah, ada tugas disuruh upload ke YouTube. Jadi ya buat YouTube gitu kan, dan YouTube-nya aktif pada saat saya menduduki kuliah di semester 1, dan sekarang saya kuliah baru semester 2, jadi sekitar 1 semester. Saya YouTube pertamanya hanya mencoba-coba, tetapi banyak sekali yang saya nonton di YouTube tentang cara-cara menjadi YouTuber pemula. Jadi saya berniat untuk menjadi YouTuber gitu kan. Lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Rahmat Fajar Erliansah. Hobi yang paling disukai. Hobi saya bersedekah. Bersedekah tidak hanya mengeluarkan uang untuk kita sedekahkan, tapi dengan kita bersenyum di depan teman kita atau keluarga kita atau orang-orang yang lain, itu sudah termasuk sedekah. Kita senyum saja sudah sedekah. Jadi hobi saya itu sedekah gitu. Oke, hobi yang di duniawi paling saya sukai yaitu ngedit ya, editor. Saya suka desain gitu, karena desain ini di mata saya itu indah, dan desain ini juga kreasi saya sendiri gitu. Jadi desain yang saya buat itu adalah kreasi saya sendiri, dan saya merasa suka gitu, karena itu bernilai seni, indah. Jadi saya suka mendesain
Dan hobi yang lain yaitu olahraga. Olahraga ini seperti voli itu saya suka, tenis meja. Jika olahraga otak itu saya suka main catur tuh. Dan juga saya suka ngegame, gamers. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari the_via 17. Pertanyaannya, Jip pasti sering rindu akak kan WKWK? Rindu? Ini dari Kak Devia. Kak Devia ini senior kuliah saya. Mungkin kakak ini rindu gitu kan, makanya buat pertanyaan seperti ini. Ya kakak rindu pasti. Ya jaga kesehatan ya, jaga kesehatan. Apalagi di zaman COVID-19 ini kan, kita di Indonesia ini kan masih lockdown. Jadi kita jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, dan kurangilah aktivitas kita di luar rumah. Oke. Jika ada yang penting, baru kita boleh keluar rumah. Tapi jika tidak ada yang penting, jangan keluar rumah. Lebih baik di rumah, stay at home. Oke. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu Bang Ujib, gimana caranya bisa ngedit video? Hahaha. Ngedit video ya, karena Mujib nih kan, saya kan suka yang namanya desain, apalagi editor. Jadi suka lah kan ngedit gitu kan, karena itu bernilai seni yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Cara bisa mengedit video itu sebenarnya saya sama seperti kalian, tidak bisa mengedit, karena dengan bertahapnya waktu, berjalannya seiring waktu, saya belajar bagaimana cara mengedit, baik itu mengedit video atau mengedit gambar atau poster. Itu mulanya saya belajar di YouTube. Saya lihat tutorial bagaimana cara mengedit video dan bagaimana caranya mengedit gambar. Jadi saya lihat tutorial yang pertamanya itu, dan yang kedua itu saya belajar dari organisasi di sekolah dulu pada saat SMA. Tapi pada saat suka ngedit gitu pada saat SMP kelas 3 itu saya suka mengedit, mulai belajar ngedit. Dan pada saat masuk SMA itu saya sudah pandai dalam mengedit gitu kan. Jadi belajar ngedit dulu pada SMA itu saya belajar dengan kakak senior belajar untuk cara mengedit baik video atau gambar. Jadi saya belajar dengan kakak senior, dan juga saya belajar dari YouTube tadi yang seperti saya katakan. Saya belajar dari YouTube, saya buka tutorial bagaimana cara membuat video dan bagaimana cara kita membuat atau mengedit gambar gitu kan. Jadi seperti itu. Kita masuk dalam pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ini mohon maaf ya, saya tidak menimbulkan ini pertanyaan dari siapa, karena dari seorang penanyanya juga tidak mau untuk menimbulkan namanya gitu ya. Jadi kita masuk ke dalam pertanyaan selanjutnya. Bang Ujib, kapan nikah? Hahaha. Nikah? Pertanyaannya keras sekali pertanyaannya, sulit sekali pertanyaannya untuk dijawab, tapi akan saya jawab pertanyaannya. Bang Ujib, kapan nikah? Hahaha. Ya, akan dijawab ya, karena sekarang saya kan masih menduduki kuliah ya. Karena saya sekarang masih kuliah, masih semester 2, dan mungkin untuk masalah nikah itu bukan mungkin ya, memang sudah belum ada rencana untuk nikah gitu kan, karena juga masih muda, masih mau melanjutkan kuliah dulu,
mau menyelesaikan kuliah dulu dan mau membahagiakan orang tua dulu. Jika itu sudah, maka jika sudah ada jodohnya dan dari jodoh itu siap dan kita juga siap, mengapa tidak gitu kan. Jadi seperti itu. Tapi untuk waktu ini belum ada kepikiran untuk nikah gitu kan, karena masih kuliah juga, jadi belum kepikiran untuk area-area seperti itu. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Mengapa angin tidak terlihat? Angin tidak terlihat. Mengapa ya? Ngapalah? Angin tidak terlihat. Ini bagi teman-teman yang bertanya seperti ini nih, bisa teman-teman perhatikan saja sendiri angin itu bagaimana wujudnya, mengapa dia tidak bisa terlihat. Nah, itu teman-teman bisa lihat sendiri ya, mengapa angin itu tidak bisa terlihat. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apa planning waktu Idul Fitri nanti? Planning memulai ya, memulai. Mungkin untuk Idul Fitri untuk tahun ini mungkin tidak kemana-mana, mungkin hanya di rumah, karena ini juga pada masa pandemik COVID-19 ya. Jadi kita tidak bisa kemana-mana. Mungkin lebarannya di rumah, ngumpul sama keluarga di rumah, ya itu planning pertamanya. Tapi untuk planning selanjutnya itu belum tahu. Dan untuk jalan-jalan itu mungkin di sekitar sini saja gitu kan, tidak sampai jauh-jauh gitu, karena takut juga kan pada masa-masa COVID-19 ini untuk keluar rumah itu takut-takut juga. Dan bagi teman-teman tetap jaga kesehatannya ya di rumah, dan jangan suka berjalan keluar-keluar, apalagi yang suka malam mingguan itu tidak boleh ya. Karena pada zaman COVID-19 ini sangat rawan sekali. Jadi bagi teman-teman seperti itu. Kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Udah berapa lama menjomblo bang? Jomblo? Jomblo. Ya sekarang masih jomblo. Jomblo sekarang. Itu ya. Pertanyaan selanjutnya, kapan nikah? Ya nikah lagi. Nikah. Kapan nikah? Kapan ya? Ya bagi untuk nikah itu mungkin belum dulu, masih fokus ke kuliah, mau menyelesaikan kuliah dulu, mau ngejar cita-cita dulu kan, mau membahagiakan orang tua dulu. Jika itu sudah terlaksanakan semuanya, jika sudah ada jodohnya, maka nikahlah. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau gabut biasanya ngapain? Kalau gabut, kalau saat ini jika gabut ya di rumah, itu biasanya jujur ya, gabut biasanya kalau siang hari itu biasanya tidur siang, dan juga jika ada tugas kuliah online itu kerjakan tugas gitu kan. Dan biasa juga kemas-kemas rumah, di rumah ini bantu-bantu di rumah. Dan biasanya juga jika ada waktu luang ya ngaji kan gitu kan, ngaji, beribadah. Dan biasanya juga ngegame, tapi nggak lama gitu ya kan, hanya sebentar, karena tidak ada waktu untuk ngegame, karena sudah masa-masanya bukan untuk ngegame lagi, udah masa-masanya memikirkan untuk kedepannya gitu. Untuk
untuk pertanyaan selanjutnya itu ini pertanyaan seperti ini. Planning waktu lebaran itu nomor 1. Dia ada 2 pertanyaan. Yang kedua itu, kalau virus corona sudah hilang di muka. Hah? Emangnya di muka ini ada virus corona? Muka ganteng seperti ini. Terlalu pede. Ya, jadi gimana nih pertanyaan ini? Kalau virus corona sudah hilang di muka apa gitu kan? Di muka apa gitu kan? Kalau virus corona sudah hilang di muka apa gitu? Tapi akan jawab pertanyaan 1. Pertanyaan yang pertama itu seperti pertanyaan sebelumnya, yaitu planning waktu lebaran. Yaitu saya tidak akan kemana-mana, mungkin lebarannya di rumah bersama keluarga, ngumpul bersama keluarga di rumah. Belum ada rencana untuk jalan-jalan karena pada saat COVID-19 ini, karena kita lockdown di Indonesia dan jadi tidak boleh keluar dari rumah jika tidak ada kepentingan. Jadi ya tetap stay at home di rumah, ngumpul sama keluarga di rumah. Oke. Jadi untuk pertanyaan yang kedua, kalau virus corona sudah hilang di muka, itu mohon maaf, saya tidak mengerti dari pertanyaannya, dan mungkin di muka saya ada corona ya. Mungkin ada corona ya. Ada corona di muka. Pertanyaan yang terakhir nih ya, cita-cita dari masa bocah sampai sekarang. Bocah bocah ke mungkin nih, bocah kan nih, aduh bocah ya. Cita-cita dari masa bocah sampai sekarang ya, akan saya jawab pertanyaannya. Cita-cita dari SD pernah bercita-cita sebagai presiden ya, dari SD ya. Pernah ingin menjadi presiden, dan juga pernah ingin menjadi pemadam kebakaran karena sering nonton Upin dan Ipin itu kan di TV. Jadi tentang episode pemadam kebakaran, jadi kepingin juga menjadi pemadam kebakaran. Masuk ke SMP itu ingin bercita-cita sebagai dokter nih. SMP ingin bercita-cita sebagai perawat. Perawat kah? Kalau laki-laki perawat, perempuan. Gitu lah deh. Pokoknya ingin menjadi dokter. Itu saat SMP, cita-cita SMP. Dan juga ingin menjadi pejabat. Saat SMP itu ingin menjadi pejabat dan ingin menjadi guru. Masuk ke SMA. SMA ini di sini banyak sekali, karena masa-masa SMA ini masa-masa bingung, ingin habis tamat sekolah ingin kemana gitu kan, tidak tahu tujuan. Jadi banyak sekali cita-cita yang ingin digapai. Yang pertama yaitu cita-cita pada saat SMA itu saya ingin menjadi polisi, dan yang kedua itu ingin menjadi PNS. Yang ketiga ingin kuliah. Yang keempat ingin menjadi dokter. Tuh, ini dokter ini cita-cita dari SMP. Tapi kepingin juga jadi polisi. Karena pas saat lulus sekolah SMA itu saya sudah kemarin sempat daftar polisi, tapi qadarullah belum diizinkan oleh Allah untuk lulus di polisi gitu kan. Belum diluluskan oleh Allah untuk menjadi polisi. Ya mungkin Allah punya jalan yang lain, jalan yang terbaik untuk hambanya. Jadi kita harus tetap berprasangka baik kepada Allah. Mungkin ada jalan yang terbaik untuk kita. Jadi sudah daftar polisi kemarin, ingin daftar menjadi perawat dokter di universitas kan. Jadi ingin dokter kan universitas, dan tidak lulus juga saat tesnya, tes SN untuk masuk ke dalam perawat, tidak lulus. Dan
kuliah juga masuk ke beberapa universitas, juga ada yang tidak lulus. Dan untuk menjadi dokter tadi tidak lulus, kuliah tidak lulus. Sudah masuk berbagai kuliah, tetapi alhamdulillah yang terakhir daftar ini alhamdulillah lulus di IAIN Pontianak. Jika teman-teman juga mahasiswa IAIN Pontianak, berarti kita satu kampus ya. Alhamdulillah kuliah lulus, dan insya Allah akan kuliah dulu, fokus ke kuliah. Belum ada mikirin untuk nikah muda atau yang lain gitu kan. Dan mungkin itu adalah pertanyaan yang terakhir ya. Mudah-mudahan dari pertanyaan ini dapat memotivasi teman-teman yang sedang menonton video ini. Dan kepada teman-teman saya terima kasih telah bertanya. Sudah banyak sekali pertanyaan dan saya mohon maaf tidak bisa menjawab semuanya. Dan bagi teman-teman, tetap stay at home, jaga kesehatan. Jika tidak ada kepentingan, janganlah keluar rumah ya. Dan sebentar lagi lebaran. Selamat lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Minal aizin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan bagi teman-teman, terima kasih. Dan jangan lupa teman-teman subscribe video ini dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video yang akan saya update selanjutnya. Dan jangan lupa di like, comment, and share kepada teman-teman yang lain ya. Dan untuk teman-teman ya, Mujib akan membuat giveaway, di mana giveaway ini akan dilaksanakan pada saat setelah Lebaran, setelah Idul Fitri. Akan Mujib buat giveaway untuk teman-teman, dan Mujib akan buat Q&A lagi, Q&A part yang kedua ya. Jadi Q&A sekalian giveaway gitu kan. Jadi giveaway-nya ini tidak juga besar-besaran, mau giveaway kecil-kecilan. Nanti giveaway-nya itu ada 3 orang pemenang, dan jika sampai 50 orang yang ikut, maka akan ada 3 orang yang pemenang. Tapi jika tidak sampai 50 orang, mungkin hanya ada 1 atau 2 pemenang saja teman-teman. Jadi begitu ya. Oke, kita ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, and share video ini kepada teman-teman yang lain. Dan syukron li musyahadatikum wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.